Itu Bapak Ibu, jadi 3 hal yang menjadi gudangnya Allah. Allah menyimpan sesuatu di balik gudang ini, yang itu tidak diberikan oleh Allah kecuali pada orang-orang yang dicintainya. Ini kata kunci yang penting bagi kita, agar ketika kita dalam kondisi diuji dengan kefakiran, dengan rasa sakit, kita masih ingat bahwa Allah mencintaiku dengan ini semua. Kalau bukan saya yang terpilih, tentu karena Allah ingin memberikan sesuatu kepadaku. Mestinya begitu, kita menguatkan jiwa kita, sehingga tidak gampang putus asa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan hanya kepada Allah semata atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita masih bisa berhimpun di dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-39 dari Babus Sulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wassalasun, dan makalah atau nasihat yang ke-39. An ba'dil hukama'i annahu qala, dari sebagian para ahli hikmah, yakni al-ulama, ulama di bidang hikmah, di bidang tasawuf, ya hari ini kita menyebutnya, ya, annahu qala, ya, mereka berkata, annahu sesungguhnya dia, yakni ba'dul hukama, qala berkata, salasun min kanzillahi ta'ala. Ada 3 hal, 3 perkara min kanzillahi ta'ala, dari kanzun itu artinya simpanan, ya, gudang atau tabungan. Ya. Ada 3 hal, 3 perkara yang itu termasuk, ya, simpanan Allah, tabungan di sisi Allah Ta'ala. Ay mimma yaddakhiruhullahu Ta'ala, ya, yaitu dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan, ya, la yu'tihallahu illa man ahabbahu, yang mana simpanan itu tidak Allah berikan, ya, illa kecuali kepada man, siapa atau hamba, ahabbah, yang ia cintai. Jadi tabungan simpanan ini atau apa yang ada di dalam simpanan di sisi Allah ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Yang pertama, simpanan itu adalah al-faqru, kefakiran, ya, kemiskinan.
wa huwa faqdu ma yuhtaju ilaihi, yaitu faqada yafqadu itu artinya hilang atau sirna, yaitu hilangnya atau ketiadaan apa yuhtaju ilaihi yang dihajatkan kepadanya, atau tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan. Jadi ketika kita butuh memiliki kebutuhan, ya, tapi tidak ada, gitu. Nah, itu yang disebut dengan kefakiran. Yang kedua, wal maradu, sakit. Wa huwa ya'ridu lil badani fayukhrijuhu anil i'tidalil khasi, yaitu kondisi ketika penyakit itu menimpa badan, fayukhrijuhu, sehingga mengeluarkan badan itu anil i'tidalil khas, dari kondisi yang normal, yaitu sehat. Ya. Ketika ada sesuatu yang menimpa fisik kita, lalu kemudian fisik kita ini keluar dari kondisi normalnya, dari kondisi sehatnya, nah itu namanya sakit. Entah itu demam, entah itu kepala pusing, itu berarti keluar dari kondisi normal. Normalnya adalah ya badan ini sehat, ya, tidak merasa sakit, tidak ada demam yang menimpa, tidak ada migrain, ya, apalagi yang berat-berat begitu ya, tidak ada sumbatan darah gitu ya, yang disebut dengan stroke gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kedua, termasuk tabungan Allah atau simpanan di sisi Allah, itu adalah sakit. Ya. Yang ketiga, wassobru, sabar. Ya. Apa yang dimaksud dengan sabar? Ya, wa huwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala. Yaitu kondisi yang disebut dengan sabar itu adalah tarkus syakwa, meninggalkan keluhan, ya, min alamil balwa, karena alam, ya, pedihnya al balwa, cobaan, ya, karena dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, rasanya pedih, lalu kemudian mengadu, ya. Nah, sabar itu mampu meninggalkan kondisi mengadu atau mengeluh, ya, karena apa namanya, pedihnya cobaan tersebut li ghairillah, kepada selain Allah. Nah, itu sabar. La ilallahi ta'ala, ya, tetapi tidak mengeluh kepada Allah. Artinya mengeluh kepada Allah justru itu bagus, yang kita sebut dengan istilah munajat, ya. Jadi kalau kita dicoba oleh Allah dengan berbagai ujian, kita merasakan kepedihan yang sangat, kita mengeluhkannya kepada Allah, ya, itu tidak termasuk, ya, mencederai kesabaran. Justru itu dianjurkan, ya. Tetapi yang dimaksud dengan tidak sabar adalah ketika kita mengeluhkan pedihnya cobaan itu kepada selain Allah. Justru kalau mengeluhkannya kepada Allah malah itu bagus, gitu ya. Disebut dengan munajat. Jadi la ilallahi, tidak la ilallahi ta'ala, tidak, ya, mengeluh kepada Allah itu termasuk mencederai kesabaran, bukan begitu. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu adalah mampu meninggalkan, ya, kondisi mengeluh, mengadu dari sulitnya atau pedihnya cobaan kepada selain Allah, tidak termasuk mengeluh kepada Allah. Kalau mengeluh kepada Allah justru itu namanya munajat. Waridho bil qada'i, ya, sabar itu adalah ridho dengan segala ketetapan yang Allah sudah buat teruntuk kita. La yaddahu fihi syakwa ilallahi, tadi disebutkan tidak termasuk mencederai, membuat kesabaran itu cacat, adalah syakwa ilallahi, yaitu mengeluh, mengadu kepada Allah.
ya, wala ila ghairihi, ya. Ada juga yang menyebut ini bahwa mengeluh kepada selain Allah itu juga tidak termasuk mencederai kesabaran, ya. Yang penting hatinya tetap menerima ketetapan Allah. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika Nabi dalam kondisi sakit menjelang wafatnya itu, Jibril bertanya, bagaimana kondisi Anda ya Rasulullah? Rasanya capek sekali, ya, sakit semua. Itu kan sebenarnya mengeluh kan. Nah, tapi sekedar mengeluh, ya, tapi hatinya tetap menerima bahwa itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan itu tidak termasuk, ya, keluhan, ya. Tidak termasuk mencederai kesabaran. Yang penting ada tetap ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kesabaran. Ya. Wa innama yaddahu birridha fil maqti, ya. Wa innama lazimar ridha, karena sesungguhnya keridhoan, legowo itu satu kelaziman bagi seorang hamba, wajib adanya bagi seorang hamba, li'annal abda la budda ayyarda bihukmi sayyidihi, karena seorang hamba, seorang budak itu harus ridho, ya, bihukmi sayyidihi, dengan aturan yang dibuat oleh majikannya. Artinya mau nggak mau, ya, dia protes atau enggak protes, ya dia harus tunduk patuh kepada aturan yang dibuat oleh majikannya. Kadza fit ta'rifat li Sayyid Ali Al-Jurjani. Demikianlah seperti yang dijelaskan di dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh As-Sayyid Ali Al-Jurjani. Kalau Anda mendengar kata Al-Jurjani, kira-kira terbayang negara mana? Georgia. Nah, ini. Jadi dulu itu luar biasa ya, Islam sampai menguasai seperempat dari benua Eropa, terutama di daerah-daerah Eropa Timur, gitu ya. Nah, ini termasuk Georgia. Dan sekarang Georgia menjadi negara Muslim, bukan? Nah, ini. Makanya kita ini bersyukur ya, Indonesia ini walaupun beragam, ya, bangsanya, ada sukunya, warnanya juga berbeda-beda, warna rambutnya, bentuk hidungnya, kulitnya berbeda-beda, tapi ya kita bersyukur tetap NKRI, gitu ya. Walaupun tentu ya belum tentu harga mati, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada yang harga mati, ya, kecuali kitab suci, gitu ya. Ya. Tapi kita harus bersyukur mempertahankan. Kita nggak membayangkan misalnya kalau kemudian itu terpecah-pecah. Seperti ya, kekuasaan Islam dulu kemudian terpecah-pecah, Islam hilang di situ. Ya, Spanyol, Georgia. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya, saya pernah melihat di TikTok atau di mana ya, yang mengulik, ya, para ibu Kesultanan Ottoman. Dari mana mereka berasal? Itu ternyata macam-macam. Ya. Dari berbagai negara yang kita kenal hari ini, termasuk negara-negara non-Muslim. Nah, ini menunjukkan dulu bahwa kekuasaan Islam itu sampai seluas itu, gitu ya. Termasuk negara-negara yang hari ini kita kenal sebagai negara yang bukan Muslim. Ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nasihat yang ke-39 ya, dari ucapan para ahli hikmah, ulama-ulama yang menekuni di bidang aspek batinia Islam, esoterisme Islam. Mereka mengatakan salasun min kanzillahi ta'ala. Ada 3 perkara yang menjadi tabungan atau simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak Allah berikan kecuali pada orang yang dicintai, ya, yaitu kefakiran, sakit, dan kesabaran. Nah, ini. Mari coba kita eksplorasi satu persatu. Ya,
Imam Nawawi Al-Bantani memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kanzullahi di sini adalah mimma yaddakhiruhullahu ta'ala, yaitu sesuatu yang disimpan oleh Allah, la yu'tihi illa man ahabbahu, di mana Allah tidak memberikan simpanan atau sesuatu yang ada di dalam simpanan. Bahasa lainnya kanzun itu gudang. Gudang itu isinya apa begitu? Pasti sesuatu yang disimpan, betul ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita membuat gudang itu untuk menyimpan sesuatu. Bisa jadi sesuatu itu ya termasuk sesuatu yang mungkin sangat berharga, kita simpan, tidak kita keluarkan kecuali untuk orang-orang yang kita cintai. Ya. Seperti pada makalah di sebelumnya gitu ya, masih ingat ya, tentang Ka'ab bin siapa kemarin itu, yang dia termasuk sebelum masuk Islam itu ya Rabi Yahudi begitu ya. Dia bercerita tentang kemu'alafannya kepada Al-Abbas ya, ketika masih kecil ya, bapaknya termasuk ya pembesar Yahudi sehingga bisa membaca Taurat. Ketika kecil bapaknya menyimpan sesuatu ya yang dituliskan di situ ya, dikunci, digembok begitu, disimpan di gudangnya, kemudian berpesan kepada ya, anaknya mengatakan ya jangan diakses ya, jangan dibuka gitu ya. Ya, sesuatu yang disimpan ya, karena bisa jadi sesuatu rahasia atau sesuatu yang berharga, maka tidak diberikan kecuali kepada orang yang kita sayangi begitu ya. Nah ini demikian pula logika ini ya digunakan oleh para ulama ahli hikmah ini dengan menyebut ada 3 ya, termasuk simpanan Allah, tentu di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga yang Allah tidak berikan kecuali pada orang-orang yang dicintai. Artinya kalau kita mendapatkan 3 kanzun ini, berarti kita termasuk yang dicintai oleh Allah SWT. Ini penting secara psikologis agar kita tidak merasa putus asa. Aku kok fakir ya, butuh ini, butuh itu, kok angel mendapatkannya. Bukan berarti kemudian Allah meninggalkan kita. Ya, justru Allah itu ingin memberikan sesuatu di balik simpanan tersebut. Sakit juga demikian. Nanti coba kita eksplorasi lebih jauh. Jadi kata kunci yang bisa kita ambil di sini, kata kanzullahi itu identik dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sering mendengar ya bahwa sakit itu penggugur dosa. Nah, itu simpanan. Dengan begini maka kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Artinya Allah memilih kita untuk diuji dengan sakit itu ya karena Allah mencintai kita. Bahasa sederhananya, Allah ingin menaikkan derajat kita. Ya, siswa itu kalau mau naik kelas maka dia harus diuji kan gitu ya. Kan tidak ada kemudian ya, tidak, pasti ada proses ujiannya. Nah, termasuk ini. Ya, ketiga-tiganya ini tentu masuk dalam balwa tadi, yaitu ujian di dalam kehidupan. Dan kalau kita pikirkan sesungguhnya, ya semua kehidupan kita itu adalah bala, ujian dari Allah. Apakah itu ujian kesenangan maupun ujian ya kepedihan. Hanya saja seringkali kita ini karena lebih menyukai apa yang kita senangi, maka kita melihat yang ujian itu kalau itu menyedihkan. Nah, itu. Padahal yang menyenangkan pun sesungguhnya ujian. Maka Rasulullah pernah bersabda, aku tidak mengkhawatirkan kalian itu tentang kemelaratan pada kalian. Yang aku tidak menakutkan ya kefakiran itu kalian hadapi, kata Rasul. Yang aku khawatirkan adalah ketika kalian terperosok di dalam, lengah di dalam kemegah-megahan dunia. Nah ini. Oleh karenanya sekali lagi ini penting untuk kita pahami
agar memberikan kekuatan secara psikologis ketika kita diuji dengan hal-hal yang sifatnya mungkin ya, tidak kita sukai. Ya, ini berupa kepedihan. Nah, apa yang ada di balik kanzullah ini? Apa yang ada di balik gudangnya Allah yang diberikan pada orang yang dicintainya saja ini tentu banyak hal. Ya. Nah, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah menyebut dengan diksi sholawat wa rahmah. Ya. Nah, gimana ayatnya itu Pak Ustaz? Wala nabluwannahum bi khauf bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Nah, anfus itu berarti termasuk rasa sakit itu. Nah, lalu kemudian wasamarat, kekurangan buah-buahan, makanan, terus kefakiran, wabassiris sabirin. Lanjutannya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus di ayat yang 57-nya 157, ulaika alaihim sholawat wa rahmah mir wa rabbihim wa rahmah. Jadi Allah menggunakan diksi sholawat wa rahmah. Maka ini sekali lagi menguatkan kita kalau kita diuji dengan dua hal ini, kefakiran, rasa sakit, itu berarti pertanda Allah ingin mengeluarkan sesuatu yang berharga yang ia simpan ya teruntuk kita. Syaratnya di situ kita ada ridho. Nah, ini yang terpenting gitu ya. Nah, jadi berupa sholawat. Para ulama tafsir memberikan penafsiran sholawat di sini berupa keberkahan yang sempurna. Yang kedua, rahmah, kasih sayang. Ya. Termasuk juga di dalamnya tentu banyak hal. Allah ingin memberikan cahayanya, memberikan karomanya, kemuliaan kepada kita. Ada orang yang diuji dengan kemelaratan, tapi sesungguhnya di balik itu Allah berikan ilmu, kemuliaan yang luar biasa. Atau kita sebut dengan ilmu laduni, min ladunna ilma. Ya, dalam kondisi tertentu Allah sibakkan ya sitar kegaiban itu sehingga orang Jawa mengatakan weruh sadurunge winara. Ya. Biasanya diberikan pada orang yang kaya raya atau orang yang diuji dengan kemelaratan hal begini. Ya. Kira-kira pernah melihat wali yang kemudian bermegah-megahan enggak? Ya, walaupun itu tidak dilarang karena ada wali mastur, ada wali masyhur gitu ya. Tapi ya tidak gampang juga. Ada hikmah di situ. Bisa jadi Allah memberikan di balik kemelaratan, rasa sakit kita, kesabaran kita itu ada doa-doa yang Allah mudah ijabah. Ya. Mungkin tidak dalam harta di balik kemelaratan kita, tetapi Allah berikan sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan. Lahir kemudian dari keluarga kita, anak-anak yang soleh, solehah, alim gitu ya, dan lain sebagainya. Saya jadi teringat ya, nasihat Mbah Mun ya, Yai Maimun Zubair itu. Jangan gampang menghina orang, merendahkan orang. Karena ternyata banyak sekali ulama-ulama besar itu yang lahir dari keluarga orang-orang yang selama ini dihinakan oleh manusia. Nah ini, hati-hati gitu ya. Nah ini, bagaimanapun kesombongan itu jelas tidak dibolehkan. Ya. Masih ingat definisi al-kibr ya? Kata Rasulullah, batarul haqqi wa ghamdun nas. Jadi tidak gampang menerima kebenaran, suka menafikan kebenaran, itu ciri dari kesombongan. Yang kedua, suka meremehkan manusia. Yang membuat kita miris ya itu kan kalau kemudian orang sepanggung kok bisa tertawa gitu ya, di sampingnya terbahak-bahak, masya Allah, apapun ya motifnya itu jelas
tidak bisa diterima gitu. Dan sekarang viral sampai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pun ikut komentari. Ini kan luar biasa, sudah menjadi bahasan internasional ya. Karena itu masuk dalam tatanan sosial ya, bahwa kesombongan itu dimanapun tidak bisa diterima. Itu nilai-nilai yang universal. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di balik gudang yang disimpan oleh Allah itu ada banyak kebaikan yang disiapkan oleh kita ketika kita diuji dengan ya sesuatu yang disebut sebagai kanzullah ini. Yang pertama adalah al-faqru, kefakiran. Ya, Imam Nawawi memberikan penjelasan definisi tentang kefakiran itu sederhana saja, yaitu faqdu ma yuhtaju ilaihi, tiadanya sesuatu yang dibutuhkan. Jadi bukan yang diinginkan ya, tetapi yang dibutuhkan. Jadi diksinya itu yahtaj atau yuhtaj dalam bentuk fi'il majhul, yang dibutuhkan, berarti terkait dengan kebutuhan, bukan keinginan. Mau makan, butuh makan, fisik kita nggak ada, itu berarti masuk dalam kefakiran ya. Bukan kemudian aku butuh pakaian dengan merek ini, nggak ada, itu bukan kebutuhan. Kita masih ingat ya, ada tingkatan kebutuhan itu, ada primer, ada sekunder, lalu ada apa, tersier ya. Kalau dalam bahasa fikih itu ada yang doruriyat, ada yang hajiyat, ada yang tahsiniyat ya. Tentu yang termasuk dalam konteks kefakiran ini adalah yang hajiyat ya, ini ya. Kalau doruriyat, udara, air, itu kan yang mendesak gitu ya. Tapi kalau yang hajiyat ya sandang, pangan, papan kita. Nah, ini. Jadi Imam Nawawi memberikan penjelasan sederhana saja, faqdu ma yuhtaju ilaihi, tiadanya sesuatu yang kita butuhkan, hajat kita itu nggak ada, maka itu termasuk dalam kefakiran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kefakiran, al-faqru, di dalam pandangan ulama ahli hikmah itu sesungguhnya bukan hanya soal kekurangan materi. Ini harus kita perhatikan gitu ya, dalam konteks ini. Jadi bukan sekedar soal kurangnya materi yang kita butuhkan, tetapi juga ini sebuah ujian yang mengandung banyak hikmah spiritual dan moral bagi kita. Ini ujian tentu tidak hanya untuk mengukur ketahanan fisik kita, tetapi juga ini dalam konteks untuk mengkalibrasi jiwa kita, untuk menguji jiwa kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sekedar itu kaitannya dengan oh badan saya kurang makan, kurang materi, tidak. Tetapi di situ ada konteks bagaimana hubungan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam banyak pandangan ulama ahli hikmah gitu ya, kefakiran itu dapat menjadi sarana ya, untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kefakiran juga menjadi sarana untuk peningkatan kesabaran serta tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa kita dari dosa-dosa kita. Jadi mari coba kita lihat ya, definisi fakir itu tidak sekedar itu kekurangan materi, tetapi dibalik kefakiran dalam konteks dia menjadi kanzullah ya, di situ ada mengandung banyak hikmah ya, termasuk diantaranya adalah untuk mengkalibrasi, mengukur seberapa besar daya kesabaran kita, daya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hikmah yang bisa kita coba lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, dia sarana gitu ya. Maka kalau kemudian kita diuji dengan kefakiran, jangan suudon dulu gitu ya, sehingga kemudian kita mengeluhkan itu kepada orang lain. Enak ya jeng, sampean yo, wih, gak tahu kekurangan. Aku ikatnya pengen mangan padang raiso jeng. Ya, hati-hati, ya, hati-hati.
Padahal bisa jadi orang yang diuji dengan kefakiran, kalau dia benar on the track, malah dia bersyukur gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Kalau nggak begitu mungkin saya akan keluar batas dan lain sebagainya. Nah ini pentingnya kemudian kita punya mindset positif gitu. Ya, selalu melihat sesuatu secara positif. Nah, ada banyak hikmah. Yang pertama misalnya kefakiran sebagai ujian ketergantungan kita kepada Allah gitu ya. Di antara hikmah itu adalah untuk mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki adalah dari Allah dan hanya kepadanya kita bergantung. Makanya tadi di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 57 tadi, kalau diuji dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan, tentu tidak sekedar mengatakan secara verbal ya, tetapi itu mencamkan di dalam diri konsep tentang istirja. Inna lillahi, sesungguhnya kami berasal dari Allah, maka kepadanya jua kami kembali. Ada konsep tentang kita bergantung hanya kepada Allah. Nah ini istirja ini menjadi satu ungkapan yang memberikan solusi kepada kita jika kita diuji dengan banyak kekurangan seperti ini. Ya. Jadi kefakiran itu adalah ujian apakah betul-betul kita ini punya kebergantungan yang semestinya kepada Allah atau justru kebergantungan itu sudah lepas dari diri kita. Ya. Ya. Jadi kefakiran itu membawa kita untuk merasakan ketergantungan total kita kepada Allah serta melepaskan keterikatan pada harta duniawi. Halo Bapak Ibu, karena kita ini rentan sekali ya, sebagai manusia itu siapapun kita, nggak pandang apakah dia ulama besar selama dia masih manusia, masih punya hati, itu godaannya juga besar. Ada ketamakan, ada hasad, iri, siapapun. Makanya ada ungkapan kullu dzi nikmatin hasudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti ada orang yang iri. Ya. Maka jangan gampang kemudian flexing, pamer ya. Oh enggak dipamerkan saja, ada yang iri, apalagi kok Anda pamer. Ya. Ya. Pergi pengajian niatnya bukan untuk menambah wawasan, tapi untuk memamerkan, ya apa Bu? Baju barunya, perhiasannya, kerompiang gitu. Ya. Barusan ganti gigi emas, gitu, pengengeng. Ngomong titik mengengeng untuk kelihatan giginya. Hati-hati. Hati-hati. Oh enggak dipamerkan saja, pasti ada yang hasud, apalagi dipamerkan. Nah ini, jadi mari coba kita lihat kefakiran itu justru di situ ada sesuatu yang sangat berharga yang Allah simpan untuk kita. Ya. Nah Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu menyebutkan gitu ya. Salah satu bentuk ujian yang paling penting itu adalah kefakiran. Ya. Karena dalam keadaan ini seseorang lebih mudah merasa lemah dan membutuhkan Allah. Ternyata ya Allah, saya bukan siapa-siapa. Gitu ya. Dulu ketika berkuasa menjadi pejabat, serasa semua mudah. Tetapi setelah pensiun, orang tidak lagi mendengarkan saya. Ternyata saya bukan siapa-siapa. Ada kesadaran yang kemudian kita bangun. Ternyata saya hanya seorang hamba, tiada lain. Nah, kita yang hari ini mungkin tengah berkuasa, mestinya mengingat ini. Dan Al-Ghazali mengatakan, dalam keadaan fakir inilah kita mudah merasa kemudian lemah. Dan seharusnya begitu, karena kita hamba, bukan khalik. Makanya kalau kita bermunajat, itu Allah senang sekali. Jangan kemudian sungkan kepada Allah. Wis akeh, aku dikei gitu. Maksudnya titik ini kok gak mengeluhkan. Padahal justru ketika kita mengeluhkan itu, dzikul ma'as, kesulitan dalam hidup,
Ya, alamul balwa, pedihnya ujian itu kita sampaikan, keluhkan kepada Allah, justru Allah senang. Karena apa? Itu pertanda bahwa kita itu hamba yang hanya bergantung kepadanya. Curhat pun tidak kepada yang lain, tetapi kepadanya. Nah, ibaratnya kalau kita punya anak, ya ibu-ibu, suka mana anak kita merengek kepada kita atau merengek kepada tetangga? Tentu kepada kita, itu pertanda, oh deh anakku, tenanan anakku. Soalnya jaluk tukune nang aku. Kan bahaya nih jaluk tuku nang tonggone. Dino iki jaluk tonggo sebelah kanan, besok tonggo sebelah kiri. Gimana harga diri kita, kan begitu toh? Nah Allah itu aghyar, pencemburu. Kalau kita kemudian madul kepada orang lain, Allah cemburu. Loh, kok ngelune ke sesama hamba? Padahal rapuh juga, mestinya kepadaku, cemburu. Nah, seperti perkataannya Pak R. Fakhrudin itu. Allah itu maha pencemburu. Maka jangan sungkan ya. Jangan sungkan. Ya. Punya kebutuhan, keluhan apapun, sampaikan dalam munajat kita kepada Allah. Ya, berdoalah, ya, walaupun itu dalam hal yang mungkin sangat sepele. Masih ingat cerita tentang Nabi Musa ketika dalam pelariannya dikejar setelah berkelahi lalu musuhnya terbunuh, dia dikejar-kejar oleh Fir'aun dan ya apa ya pasukan Primobnya begitu atau apa begitu ya. Dia berlari jauh sampai kemudian ketemu anaknya Nabi Syuaib itu ya. Nah dalam pelarian itu kan dia kehausan, kelaparan. Ya, beliau kemudian duduk di bawah pohon lalu kemudian berdoa. Apa doa yang dimanjatkan? Kasarannya itu minta makan. Itu kan sepele sebenarnya. Tapi itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita inginkan, minta kepada Allah. Walaupun itu mungkin sepele. Nah, boleh nggak kita minta sesuatu yang besar? Boleh. Ya, sepanjang mintanya kepada Allah. Seperti contohnya doanya siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Siti Asia. Apa yang diminta? Bangunkan rumah di surga. Kira-kira itu besar apa enggak itu? Membangunkan perumahan di Citraland aja sudah kayaknya susah begitu ya. Apalagi membangun rumah di kaplingan surga, ya. Luar biasa. Maka apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Allah. Walaupun itu sepele. Karena di situ bukan sekedar sepelenya yang kita dilihat, tetapi apa? Kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu seringkali kita ditegur oleh Allah karena cintanya kepada kita sebagai hambanya melalui kefakiran. Agar kita sadar. Makanya dikatakan gimana dalam satu ungkapan orang yang cerdik cendekia mengatakan, ya, gimana itu? Orang yang kaya dan dia bersyukur itu baik, tetapi lebih baik lagi adalah orang yang dia fakir tetapi bersyukur. Kan gitu toh? Nah, sama halnya dengan orang kaya kok sombong, itu nggak bagus. Yang lebih nggak bagus lagi, sudah miskin, sombong. Nah, itu. Nah, sama dengan hal. Jadi, mari kita lihat kefakiran sebagai kanzullah di situ karena ada pelajaran penting di situ, hikmahnya. Agar kita senantiasa sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ya, di dalam satu ayat surat apa Al-Insan atau apa ya? Gimana Azad itu awalnya? Lam yakun syai'an madhkura. Gimana itu? Awalnya gimana masih? Hal ata alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkur. Ini kan sesungguhnya sindiran Allah yang luar biasa. Untuk mengingatkan, kamu itu bukan siapa-siapa gitu. Untuk disebut sesuatu aja enggak, syai'an madhkura, sesuatu yang disebut itu enggak pantas begitu.
kok sekarang kemudian petita, petiti begitu ya. Nah, itu maksudnya gitu. Gitu ya. Bahwa engkau itu tetap ya, ya, ganteng-gantengnya itu tetap kamu itu bukan siapa-siapa. Gitu. Sekaya-kayanya itu juga bukan siapa-siapa. Nah, kefakiran itu mengingatkan kita akan itu. Maka ya, mari coba kita belajar. Kalau kita diuji dengan kefakiran, ya, tetap husnudzon dan ingatlah bahwa di situ ada kanzun min kunuzillahi ta'ala. Nah, kefakiran juga sebagai penggugur dosa, gitu ya. Nah, para ulama meyakini bahwa setiap ujian yang datang dari Allah, termasuk kefakiran, adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa hambanya. Jika mereka menghadapinya dengan sabar dan tawakal. Syaratnya adalah sabar, ridho tadi itu, biqada'illah. Nah, wis diuji dengan kefakiran, gak sabar lagi, waduh, selesai sudah. Justru mestinya itu menjadi kesempatan yang luar biasa untuk kita kemudian tetap ridho, sabar, sehingga hikmah-hikmah simpanan yang Allah ya persiapkan itu betul-betul bisa kita dapatkan, termasuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, kefakiran dapat menjadi sarana pembersihan dosa dan peningkatan takwa. Penderitaan dan kesulitan termasuk dalam bentuk kemiskinan bisa menjadi alat yang digunakan Allah untuk menyucikan jiwa kita. Ya, nah, lagi-lagi itu bisa terjadi kalau kita punya mindset yang positif tadi. Apa mindset positifnya itu? Dalam bahasa agama kita sebut dengan syukur. Dikasih kenikmatan juga syukur, dikasih kemelaratan juga syukur. Sehingga selalu yang dilihat adalah hal-hal yang sifatnya positif. Alhamdulillah saya tidak diuji dengan kekayaan yang berlimpah. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya seperti tetangga saya yang kaya raya, belum tentu saya bisa sesabar dia dalam mentasorufkan kekayaannya. Iya toh? Belum tentu. Ya, makanya kita itu boleh iri, tapi dengan iri yang baik kan gitu. Ketika ada tetangga diberi kenikmatan, orang lain diberi kenikmatan ilmu, maka kita boleh iri, tapi iri yang baik. Ya Allah, ya, seandainya engkau berikan aku ilmu seperti sahabatku ini, ya, saya tentu akan mengamalkan ilmu saya, bahkan bisa jadi lebih dari dia. Kan gitu tak? Dengan kekayaan juga demikian. Ya. Nah ini. Jadi selalu syukur ya. Nah, ini tentu tidak mudah. Kira-kira gampang apa? Gampang boh ibu. Ini kajian-kajian sederhana tetapi sesungguhnya membutuhkan effort yang luar biasa. Membutuhkan effort yang luar biasa. Termasuk khususnya bagi saya pribadi tentunya. Tapi saya niati ngaji begini bagian dari saya belajar. Gitu. Karena Imam Ghazali pernah mengatakan khairut ta'allumi at-ta'lim. Sebaik-baik cara untuk belajar itu adalah mengajarkannya. Bukan berarti saya sudah beyond begitu ya, melampaui ini semua, enggak. Sama. Ya, sama. Paling enggak saya ketika diuji dengan itu sebetulnya, oh iya, saya dulu pernah ngaji tentang kefakiran ini ya, di hadapan jamaah Masjid Sang Surya gitu ya. Paling enggak mengingatkan saya agar selalu positif, syukur kan gitu. Walaupun tentu dinamikanya tentu tidak semudah yang bisa diomongkan gitu ya. Perjuangannya harus ya banting tulang dan sebagainya. Nah, ini. Yang ketiga, hikmah dari kefakiran adalah mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Ya. Bahwa kefakiran itu berfungsi sebagai apa? Tangzir. Ya, pengingat kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Ada orientasi yang harus kita tetapkan, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, akhirat kita itu. Maka ketika kita diuji dengan kefakiran, santai, tenang. Ini hanya cobaan, hanya sementara. Gak selamanya saya akan fakir begini. Ono wolak wali zaman gitu ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kita
tidak kemudian menjadi orang yang gampang putus asa dari rahmat Allah. Ya, karena ada cita-cita jauh kita ke depan, yaitu akhirat kita. Ya, saya boleh melarat di dunia, tetapi jangan sampai melarat di akhirat. Tapi kira-kira kalau disuruh milih, milih mana Bu? Ya kaya di dunia, ya kaya di akhirat. Ya, itulah manusia. Gitu. Makanya dikasih pilihan, ya. Ya, ajakan sholat itu pakai kata apa? Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Nah, karena Allah tahu manusia itu memang demikian rakusnya. Pengen gak baik tok nang akhirat, nang donya pun ya iso ya oke gitu. Ya. Kan dalam bahasa ada beberapa pilihan kata itu ya. Ada faroh, ada apa satu lagi surur, ya, ya. Ada lagi falah. Kalau faroh itu banyak materi, gitu ya, menyenangkan, walaupun belum tentu banyak materi, walaupun belum tentu ketenangan jiwa didapat. Itu faroh. Jadi suki dunyane akeh, tapi ya belum tentu, belum mesti bahagia. Tapi gak apa-apa deh, yang penting saya bahagia walaupun melarat. Itu namanya apa? Said apa surur? Saya lupa. Nah itu gak apa-apa, gak duwe apa-apa, yang penting senang. Tapi nek disuruh milih, milih yang mana? Ya, sugih dunia tapi belum tentu bahagia, atau bahagia hatinya tentram tapi belum tentu sugih dunia. Pasti menungso iso ya karo-karone Ustaz. Nah, Allah menyediakan falah. Nah, jika ingin kaya tetapi juga mendapatkan ketenangan batin, kekayaan hati, maka hayya 'alas shalah. Mari tunaikan salat agar kamu mendapatkan falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena Allah tahu psikologi menungso itu gak ada puasnya gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi ini sekali lagi kita masuk kembali ke sini. Kefakiran mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Kefakiran mengajarkan kita untuk lebih fokus pada kehidupan yang lebih abadi, tidak terlalu terikat pada dunia yang fana. Kurang 10 menit lagi nih. Ya, saya percepat. Kefakiran juga mengajarkan rasa syukur. Nah, ini. Ya, untuk lebih menghargai nikmat yang kita miliki, ya, dan untuk bersyukur atas apa yang ada meskipun tidak sebanding dengan orang lain. Kadang-kadang kita tidak bisa diajar dengan obrolan, tetapi harus dipaksa dengan keadaan. Ya toh, Bapak Ibu? Ya, seringkali kan kita ndablek begitu ya. Wis diajari bola balik gitu, cewek salah gitu. Baru dia ngeh itu kalau langsung mengalami gitu ya. Makanya experiential learning itu menjadi penting gitu ya. Pembelajaran dengan cara mengalami langsung. Ya. Nah, mungkin bisa jadi selama ini kita nggak pandai bersyukur. Ya, tetapi ketika diuji dengan mengalami langsung kefakiran itu baru bisa merasakan nikmatnya syukur. Gitu ya. Nah ini. Orang yang dalam kefakiran bisa lebih merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Serta lebih mengenal nilai syukur dalam kehidupannya. Baru terasa nikmatnya duit 10.000 itu ketika betul-betul nggak punya duit begitu. Ketika gajinya besar gitu, kayak duit 10.000 nggak ada artinya, 100.000 nggak ada harganya. Tetapi ketika kemudian dia sehariannya bisa dapat 20.000, baru tahu gitu ya nikmatnya. Kan begitu Bapak Ibu ya. Samanya dengan filosofi sakit kan begitu. Kita ini kadang-kadang lupa bagaimana nikmatnya sehat. Baru kita bisa betul-betul merasakan nikmatnya sehat ketika kita diuji dengan sakit. Nah, mestinya kita bahas di poin yang kedua. Termasuk kunuzullahi ta'ala, yaitu al-marad, yaitu sakit. Ya, Imam Nawawi memberikan definisi yang sederhana. Apa itu sakit? Ya, yaitu ketika ada penyakit yang menimpa badan kita, lalu kemudian mengeluarkan badan kita dari kondisi normalnya sehat, itulah sakit. Ya, kondisi sakit ya begitu. Ketika badan fisik kita ini keluar dari kondisi normal karena ada yang menimpanya.
Entah itu gatel-gatel, mestinya nggak gatel kok gatel, ya, itu kan berarti keluar dari kondisi normal. Mestinya ya biasa aja, sehat, tapi kok panas, demam, greges, nah ini berarti nggak normal, berarti itu namanya sakit, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, apa hikmah di balik sakit? Ya, lagi-lagi dia sama dengan kefakiran, ujian dari Allah. Ya, cara Allah untuk menguji kekuatan keimanan kita. Ya, Allah memberikan ujian kepada siapa saja yang dikehendakinya sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ya, termasuk dalam membersihkan apa? Dosa kita. Maka sakit bisa menggugurkan dosa. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, rasa capek, kekhawatiran, sedih, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya, itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Lalu sakit juga menjadi sarana pembersih jiwa, sama dengan kefakiran ya. Jadi ketika kita diuji dengan sakit, maka itu menjadi kesempatan bagi kita untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat buruk seperti sombong, riya, dan cinta dunia. Ternyata saya ini rentan ya, baru pergantian cuaca aja kok wis greges gitu. Ya. Maka kita menjadi orang yang tahu siapa diri kita. Ya. Kita menjadi orang yang kemudian tahu nikmatnya bersyukur. Nah ini membersihkan jiwa kita. Dalam keadaan sakit kita lebih merasakan kelemahan dan keterbatasan kita, sehingga kita bisa belajar ya, tentang tawaduk dan rendah hati. Ya. Yang penting apa Bapak Ibu? Sabar ya. Jangan mengeluh, apalagi kemudian wis kondisi sakit, gibain orang lain dan sebagainya. Ini sakit yang nggak tahu diri begitu ya. Mestinya dengan sakit dia diuji oleh Allah, malah justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah ini Imam Al-Qusairi di dalam Risalah Al-Qusairiyah, beliau menuliskan bahwa sakit itu sarana untuk membersihkan jiwa. Nah ini ya. Lalu sakit juga mengajarkan rasa syukur ya, sama dengan kefakiran ya, dan tawakal kepada kita ya, karena tadi itu ya, kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat ketika kita sakit. Orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Ya. La ya'rifuha illal marda. Jadi sehat itu ibaratnya seperti mahkota di atas kepala. Ya. Ya. Tajun ala ru'usil as-sihha. Jadi sehat itu adalah mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Dan itu tidak bisa terlihat kecuali oleh orang yang sakit. La ya'rifuha illal marda. Tidaklah diketahui kecuali oleh orang yang sakit. Berarti di kepala Bapak Ibu semua ini ada mahkota ini, yang antara kita tidak bisa melihatnya kecuali kalau saya sedang sakit. Oh, enak ya jenengan pahes terus gitu. Wah. Aku lagi diuji dengan gregesi, baru ganti cuaca yang gregesi. Nah, ini mahkota. Lalu yang ketiga adalah kesabaran. Tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Tentu banyak sekali hikmah. Nah, saya batasi hanya 3 atau 4 saja. Lalu kemudian yang ketiga adalah as-sabru, kesabaran. Apa itu kesabaran? Imam Nawawi mengutip dari Syekh Ali Al-Jurjani ya, bahwa sabar itu adalah tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi warida fil maqdiyah. Jadi meninggalkan syakwa, keluhan, min alamil balwa, dari pedihnya ujian, li ghairillah, kepada Allah. Tidak gampang mengadu, mengeluh kepada Allah. Kita tinggalkan itu, itulah yang kesabaran. Warida, dan legowo dengan apa yang Allah tetapkan di dalam garis kehidupan kita. Itulah kesabaran. Sabar dalam makna yang sederhana, secara bahasa, itu maknanya adalah al-man'u wal habsu. Man'u itu menahan. Artinya dalam arti yang lain apa? Mengendalikan diri. Untuk tidak keluar batas. Itulah kesabaran. Ya, makanya tadi itu, boleh nggak kita mengadu, mengeluh kepada orang lain?
Kalau Imam Sufyan Tsauri ya tidak masalah, sepanjang tidak mengeluarkan kita dari batas apa? Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memang sakit semua badanku ini. Ya, ketika ditanya gimana kondisi jenengan, Pak? Ya, sakit semua gitu ya. Tapi kan hanya ucapan sakit semua untuk menggambarkan fakta, tetapi tetap hatinya menerima bahwa itu adalah ketetapan dari Allah. Bukti kalau kita tidak menerima gimana? Misalnya ditambah, iya badanku sakit semua. Kenapa harus saya yang mendapatkan cobaan ini? Kok bukan tonggokku yang ngawur-ngawur? Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak menerima. Tapi sekedar badanku sakit semua ini, ya, bu aku dipijeti toh ya, gitu. Ibu baca ngono ya. Aku loro kabeh. Nah, itu mengadu tapi tetap mengakui ketetapan Allah gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, Ibu ya. Nah, ini. Jadi jaraknya batasnya tipis ya. Ya, antara mengadu dengan ridho begitu ya. Nah, itu hati-hati. Nah, saya coba lacak bagaimana tulisan Syekh Ali Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat ya. Saya coba cari begitu ya, saya nemukan e-booknya, itu ada di halaman 112 ya. Nah, beliau memberikan definisi tentang sabar ini. As-sabru huwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallah. Ya. Jadi beliau menegaskan di sini agak berbeda dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi. Jadi meninggalkan mengadu dari pedihnya cobaan kepada selain Allah, la ilallah, dan tidak termasuk mengadu kepada Allah. Ya, ini, la ilallah, tidak termasuk mengadu kepada Allah. Karena mengadu kepada Allah justru itu munajat. Ya. Lianna Allah Ta'ala asna ala Ayyub sallallahu alaihi wasallam bis-sabri. Karena Allah itu memuji Nabi Ayyub dengan kesabarannya ketika beliau berkata, inna wajadnahu sabiran. Ya. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya kami menemukan dia, Ayub itu sabiran, orang yang pandai bersabar. Ma'a du'aihi fi daf'idz dzurri anhu biqauli. Bersama itu, ya, Ayub sedang berdoa untuk menanggalkan, melepaskan mara bahaya itu, ya, dikeluhkan itu kepada Allah. Ya. Wa ayyuba idnada rabbahu, dan ingatlah kisah tentang Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya. Anni masaniyadz dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkaulah, sesungguhnya engkau telah, sesungguhnya aku telah ditimpa. Anni, sesungguhnya aku, masaniyadz dzurru, telah ditimpa mara bahaya berupa penyakit gitu ya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Nah, ini dalil bahwa kita itu boleh mengadu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, badanku capek semua ini. Nah, itu berarti mengadu munajat gitu ya. Fa'alimna annal abda idza da'a Allah Ta'ala fi kasfi dzurri anhu la yakdihu fi sabrihi. Maka kemudian kita menjadi tahu sesungguhnya hamba ketika dia berdoa kepada Allah, ya, dengan mengeluhkan agar supaya Allah mengangkat bahaya yang menimpanya, la yakdihu fi sabri, itu tidak mencederai kesabarannya. Jadi mengeluh kepada Allah itu tidak kemudian mengeluarkan kita dari kesabaran, tidak, gitu ya. Wali alla yakunu kal muqawamati ma'allah. Dan bisa jadi agar justru dengan berdoa seperti itu dia membangun kekuatan, ya, yang disandarkan kepada Allah, gitu ya. Wada'at tahammul bimasyaqatin, dan mengeluhkan segala penderitaan, ya, itu dicurahkan semuanya kepada Allah untuk memberikan kekuatan secara psikologis kepada dirinya. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang bisa, ya, menghadirkan rasa sakit ini, tentu Engkau jualah yang bisa menghilangkannya. Jadi mengeluhkan itu kepada Allah. Ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang ditulis oleh Ali Al-Jurjani. Nah, itu Bapak Ibu, jadi 3 hal yang menjadi gudangnya Allah. Allah menyimpan sesuatu di balik gudang ini,
yang itu tidak diberikan oleh Allah kecuali pada orang-orang yang dicintainya. Ini kata kunci yang penting bagi kita, agar ketika kita dalam kondisi diuji dengan kefakiran, dengan rasa sakit, kita masih ingat bahwa Allah mencintaiku dengan ini semua. Kalau bukan saya yang terpilih, tentu karena Allah ingin memberikan sesuatu kepadaku. Mestinya begitu, kita menguatkan jiwa kita, sehingga tidak gampang putus asa. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala khilaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.